Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin syabab sudah lihat beberapa video ini akhir-akhir ini di sosmed bahwa Arab sudah mulai menghijau, gunung-gunung sudah subur, sudah hijau, dan peristiwa tersebut dikaitkan secara langsung dengan tanda hari kiamat. Jadi insyaAllah dalam kajian ini, dalam majlis ilmu ini, Al-Faqir Fuli akan menjelaskan persoalan ini. Apakah benar negara Arab mulai menghijau? Terus kalau benar, apakah ini termasuk tanda hari kiamat? Kalau termasuk tanda hari kiamat, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita amalkan? InsyaAllah Al-Faqir Fuli akan menjawab semua pertanyaan ini sesuai hadis sahih Rasulullah dan sesuai apa yang ana pelajari dari ulama dan masyayikh. Taib syabab, dan seperti biasa biar kita bisa disebut menuntut ilmu, kita harus belajar secara teratur dan sistematis, bukan hanya menyampaikan informasi. Makanya kita harus pelajari dulu apa itu tanda hari kiamat. Sekalian Al-Faqir menjelaskan beberapa hal yang sering disalahpahami tentang tanda hari kiamat. Sering sekali kita dengar kalau ada yang namanya tanda kecil hari kiamat dan tanda besar hari kiamat. Tetapi sebenarnya dalam hadis sahih Rasulullah tidak ada yang namanya kecil, tidak ada yang namanya besar. Rasulullah tidak pernah mengatakan kalau ada tanda kecil dan tanda besar. Rasulullah hanya menyampaikan tanda hari kiamat. Jadi dua kategori ini tidak dibagikan atau tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Yang membagikan tanda hari kiamat ke tanda kecil dan tanda besar adalah ulama kita, supaya kita lebih gampang pelajari soal tanda hari kiamat, lebih gampang ingat, lebih gampang memahami. Bisa dibilang pembagian ini lebih ke pembagian akademik. Jadi pas ana diajari tentang tanda hari kiamat oleh ulama, ada yang namanya tanda kecil dan ada yang namanya tanda besar. Ayo kita pelajari bersama. Tanda kecil itu adalah hal atau peristiwa yang biasa, tidak bertentangan dengan sunnatullah fil kaun, tidak bertentangan dengan ilmu fisika, masih cocok dengan aturan kehidupan ini. Hal biasa saja, cuman dikhususkan menjadi tanda. Bisa jadi hal baik, bisa jadi hal buruk. Belum tentu semuanya buruk. Ana kasih satu contoh biar lebih jelas. Negara Arab mulai membangun gedung pencakar langit. Itu sebenarnya termasuk tanda kecil hari kiamat. Dan ini bukan hal buruk, malah ini hal baik. Alhamdulillah, gedung-gedung yang seperti ini bisa membuka lowongan bisnis, lowongan investasi. Jadi ini tentu hal baik. Keagungan atau kehebatan tanda kecil itu tidak terletak dalam tandanya sendiri, tapi terletak bahwa tanda tersebut pernah disampaikan 1500 tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengetahui informasi tersebut 1500 tahun sebelum terjadi. Di zaman Rasulullah gurun pasir, tidak ada yang namanya gedung pencakar langit, tetapi Rasulullah pernah sampaikan hal tersebut. Dan Rasulullah juga pernah sampaikan kalau hal ini termasuk tanda kecil hari kiamat. Satu contoh lagi biar lebih jelas. Di akhir-akhir ini banyak orang, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya dan banyak orang tua yang durhaka pada anaknya. Ini juga termasuk salah satu tanda hari kiamat syabab. Kali ini hal ini termasuk yang buruk, tetapi masih biasa, bukan mukjizat, tidak bertentangan dengan ilmu alam. Dan sama juga dengan tanda pertama ini, kehebatannya, keagungannya tidak berada dalam tandanya sendiri, tetapi berada bahwa Rasulullah menyampaikannya 1500 tahun yang lalu. Jadi syabab, tanda kecil itu hal biasa yang bisa terjadi sekarang, bisa terjadi secara bersamaan dengan tanda besar hari kiamat, bisa terjadi persis sebelum hari kiamat. Jadi belum tentu tanda kecil terjadi duluan gitu. Bisa jadi secara bersamaan dengan tanda besar. Dan ini yang sering sekali disalahpahami. Masih ada satu kategori lagi yang dibuat oleh ulama karena punya dua ciri yang sangat khas. Yang pertama, luar biasa, bisa dibilang mukjizat, bertentangan dengan ilmu alam, ilmu fisika. Yang kedua, karena disebut di hadis Rasulullah bahwa jika tanda-tanda ini terjadi, berarti benar-benar kiamat sudah dekat, sudah sebentar lagi. Misalnya matahari terbit dari barat. Ini tidak sesuai aturan kehidupan ini, tidak sesuai ilmu alam. Misalnya muncul kaum aneh yang namanya Ya'juj dan Ma'juj.
yang punya kemampuan yang luar biasa. Siapa mereka dan kenapa kita belum bisa ketemu mereka walaupun kita berdua berada di bumi yang sama? Jadi bisa dibilang mu'jizat. Ayo kita cek hadis Rasulullah dan belajar langsung dari hadisnya yang menceritakan tentang tanda besar hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga terjadinya 10 tanda berikut, yaitu khasf di timur, khasf di barat, dan khasf di jazirah Arab, asap, dajjal, binatang bumi, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari jurang Adn dan mengiring manusia. Kalau 10 tanda tersebut sudah terjadi atau salah satunya mulai terjadi, berarti kiamat benar-benar bentar lagi. Tetapi urutan terjadinya 10 tanda tersebut belum dipastikan syabab. Yani tidak sesuai urutan yang ada di hadis karena ada riwayat lain yang urutannya lain. Tetapi menurut sebagian ulama, tanda pertama adalah dukhan atau asap. Wallahu a'lam. Taib syabab, sekarang syabab punya gambaran umum tentang tanda hari kiamat. Sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan ini. Apakah benar negara Arab mulai menghijau, mulai subur, atau itu perkara yang diviralkan di media saja? Kalau memang benar, apakah ini termasuk tanda hari kiamat? Kalau termasuk tanda hari kiamat, termasuk tanda yang mana? Tanda yang besar atau tanda yang kecil? Taib syabab, seperti biasa, biar kita bisa disebut penuntut ilmu, ayo kita kembali lagi ke hadis syarif. Rasulullah SAW bersabda, لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله لا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan tertumpuk dan melimpah, hingga seorang laki-laki keluar kemana-mana membawa uang zakatnya mencari orang miskin, tetapi dia tidak ketemu orang miskin, dia tidak ketemu orang yang mau menerima uang zakat tersebut. Dan sehingga tanah Arab kembali subur dan makmur, kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Masya Allah, hadis sahih di Muslim yang wajib diyakini setiap Muslim. Tetapi masalahnya syabab, banyak orang yang suka potong-potong hadisnya. Kalau baca hadisnya seperti ini, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum tanah Arab kembali subur dan makmur. Mana sisa hadisnya? Kenapa hadisnya tidak dibaca lengkap? Biar kita bisa memahami konteksnya, biar sempurna. Sayangnya banyak orang yang terlanjur melakukan kesalahan tersebut sehingga dia tidak memberi gambaran yang lengkap, tidak memberi konteks hadisnya. Jadi maknanya juga tidak jelas. Jadi syabab, ketika kita cek bahasa Arabnya, ternyata ada 2 peristiwa yang akan terjadi secara bersamaan dalam hadis ini, bukan secara terpisah. Peristiwa pertama, harta kekayaan tertumpuk dan melimpah sehingga orang kemana-mana membawa uang zakatnya, dia tidak ketemu orang miskin, dia tidak ketemu orang yang masuk kategori orang yang menerima zakat, dan juga tidak ketemu orang jahat yang mau menipu dia dan menerima zakat padahal dia tidak berhak menerima zakat. Dan secara bersamaan tanah Arab kembali subur, kembali makmur, kembali hijau. Jadi 2 peristiwa tersebut syabab akan terjadi secara bersamaan. Taib, ada klaim kalau peristiwa kedua itu sudah terjadi di Arab sekarang. Bagaimana dengan peristiwa pertama? Kita semua tahu syabab bahwa peristiwa pertama itu belum terjadi dan kita masih jauh sekali. Sayangnya banyak saudara muslim kita yang masih membutuhkan. Puluhan juta muslim yang bersedia menerima zakat karena membutuhkan. Makanya syabab, jangan lupa bersedekah dan jangan lupa mengeluarkan zakatul mal bagi yang mencapai nisab. Sedekah itu pilihan, zakat itu wajib seperti salat dan puasa. Jadi syabab, kesimpulannya apa yang terjadi di negara Arab sekarang itu bukan tanda hari kiamat yang dimaksud Rasulullah SAW. Apa yang terjadi di negara Arab sekarang tidak termasuk
salah satu tanda besar atau tanda kecil hari kiamat. Karena sebenarnya berita tersebut hanya terkenal dan heboh di Indonesia saja. Kalau di Arab, iya, ada beberapa media yang menceritakan tentang peristiwa tersebut, tetapi masih biasa-biasa saja. Coba syabab tanya misalnya orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Pasti dia tahu kalau di Arab Saudi itu ada 4 musim. Kalau kita di Indonesia ada 2 musim saja. Musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di Arab syabab ada 4 musim. Musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin. Di setiap musim dingin ada hujan. Dan gara-gara hujan tersebut, daerah pergunungan di Makkah dan di selatan Arab Saudi menjadi hijau. Selesai musim dingin, selesai hujan, langsung kembali gurun pasir kuning seperti biasa. Jadi pemandangan tersebut syabab bukan pemandangan yang permanen. Ini pemandangan yang terjadi setiap tahun di musim dingin syabab, Desember, Januari, Februari, terus di akhir Februari mulai hilang karena musim semi mulai masuk. Kemudian syabab Al-Faqir Fuli ingin membayangkan sesuatu. Anggap saja ini termasuk tanda kecil hari kiamat. Terus, maza ba'd? What else? Apa yang kita perlu lakukan? Kenapa kita khawatir? Emang ini tanda kecil pertama yang muncul? Puluhan tanda kiamat yang kecil sudah muncul dan muncul setiap hari. Tetapi tidak bikin kita terkejut dan khawatir seperti tanda tersebut. Padahal jauh lebih sulit. Ayo kita sebutkan beberapa saja dari tanda kecil hari kiamat yang sudah muncul ratusan tahun yang lalu. Terutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, ini salah satu tanda hari kiamat dan sudah terjadi. Pembebasan Palestina yang sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab, ini sudah terjadi. Munculnya banyak nabi palsu sudah terjadi. Munculnya banyak keributan di masyarakat di seluruh dunia sudah terjadi. Arab membangun gedung pencakar langit sudah terjadi. Zaman terasa berlalu lebih cepat sudah terjadi. Muncul wanita yang berpakaian berjilbab tetapi telanjang sudah terjadi. Suami istri berdagang bersama sudah terjadi. Kebanyakan orang tidak peduli sumber uangnya itu halal atau haram sudah terjadi. Kenapa semua tanda tersebut tidak bikin kita heboh, panik, terkejut? Padahal sudah jelas ini tanda-tanda yang dimaksud Rasulullah. Sedangkan Arab Saudi menghijau itu bukan tanda yang dimaksud Rasulullah. Yang dimaksud Rasulullah adalah pemandangan yang permanen, hijau selamanya seperti Indonesia insyaAllah. Dan ini pasti suatu hari akan terjadi karena pernah disebutkan di hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syabab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasila fa an istata'a alla taquma hatta yaghrisha falyaghrisha." Jika terjadi hari kiamat dan di tangan salah satu dari kalian sebuah tunas, maka jika dia mampu sebelum terjadinya hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Ya Allah, kenapa kita diperintahkan untuk menanamnya? Padahal sudah terjadi hari kiamat. Yani kita kemungkinan besar tidak bakal melihat hasilnya, tidak bakal makan dari panennya. Kan kiamat sudah terjadi? Ini sebuah pesan dari Rasulullah syabab, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu sebenarnya tidak perlu diperhatikan terus. Yang perlu diperhatikan terus itu adalah amalanmu, kerjamu, akhlakmu. Tetap menuntut ilmu, tetap bekerja keras mencari nafkah, tetap memperbaiki akhlakmu, dan tidak usaha terlalu peduli kiamat itu sebentar lagi atau setelah 100 tahun atau setelah 1000 tahun. Kita tidak tahu kapan kiamat dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu kapan kiamat. Yang pasti kiamat sudah dekat karena sudah banyak tanda kecil yang sudah muncul. Tetapi dekat itu setahun lagi atau 1000 tahun lagi atau 100 tahun lagi, kita tidak tahu. Kerja, amal, ilmu, akhlak, ini yang sebenarnya bakal menyelamatkan kita dari musibah tanda hari kiamat. Amal antum, kerja antum, ilmu antum, ini yang perlu diperhatikan. Daripada kita
kita penasaran dan selalu cek apa tanda hari kiamat, terus kita panik dan takut, lebih baik kita pikirkan perkara yang benar-benar bermanfaat buat kita di hari kiamat. Seperti ilmu, konsisten menuntut ilmu atau tidak, konsisten ikut kajian atau tidak. Seperti kerja, konsisten kerja yang halal atau tidak, konsisten kerja semaksimal mungkin atau suka malas-malas. Seperti amal, sedekah, konsisten sedekah atau tidak, selalu berbuat baik kepada orang lain atau tidak, konsisten membantu yang butuh bantuan atau tidak. Ini ya syabab perkara yang dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah akan menyelamatkan kita dari musibah tanda hari kiamat. Semoga kajian hari ini bermanfaat syabab, semoga berkah insyaallah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.